Februari 1945. Musim dingin masih menggigit kota Dresden. Salju menempel di atap bangunan tua yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol seni dan budaya di Jerman. Kota ini tidak dikenal sebagai pusat militer. Ia dikenal sebagai kota keindahan, lukisan, musik, dan arsitektur yang membuat siapapun yang datang merasa damai. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sebagian warga sudah tertidur, sementara yang lain masih terjaga di ruang bawah tanah, karena suara perang bukan lagi sesuatu yang asing. Namun, tidak ada yang benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi. Sirene mulai berbunyi. Suara itu memecah kesunyian malam. Lalu, langit mulai bersinar. Bukan karena matahari, bukan karena bulan, tapi karena ratusan bom yang dijatuhkan secara bersamaan. Ledakan pertama menghantam pusat kota. Bangunan runtuh dalam hitungan detik. Kaca pecah, serpihan beterbangan, dan suara jeritan mulai memenuhi udara. Namun itu baru permulaan. Gelombang kedua datang dengan bom pembakar. Api menyebar dengan cepat, menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain. Dalam waktu singkat, kota itu berubah menjadi lautan api. Panasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin mulai berputar, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai firestorm, badai api yang menyedot oksigen dari sekitarnya. Orang-orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah mulai kehabisan udara. Mereka tidak terbakar, tapi mati perlahan karena tidak bisa bernapas. Di jalanan, orang-orang berlari tanpa arah. Api mengejar mereka. Beberapa jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Dalam satu malam, Dresden tidak lagi menjadi kota. Ia menjadi puing-puing yang terbakar. Pagi harinya, yang tersisa hanyalah asap, abu, dan keheningan yang tidak wajar. Puluhan ribu orang telah hilang. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa dikenali lagi. Kota yang dulunya penuh kehidupan, kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Abad ke-14. Dunia belum mengenal sains seperti sekarang. Penyakit masih dianggap sebagai kutukan, hukuman, atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Seekor kutu, seekor tikus, sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan. Lalu, kematian mulai menyebar. Orang pertama mungkin hanya merasakan demam, lelah, tubuh terasa berat, tidak ada yang terlalu mencurigakan. Namun dalam waktu singkat, kondisi mereka memburuk. Benjolan hitam muncul di tubuh, di leher, di ketiak, di paha. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tubuh mereka diserang dari dalam, dan kemudian mereka mati. Penyakit ini menyebar dengan cepat, terlalu cepat. Satu orang menjadi 10, 10 menjadi 100. Dalam hitungan bulan, seluruh kota terinfeksi. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tidak ada yang tahu cara menghentikannya. Orang-orang mulai panik. Keluarga meninggalkan anggota keluarganya sendiri. Orang tua menjauh dari anak-anak mereka. Bahkan dokter pun takut untuk mendekat. Jalanan berubah menjadi tempat kematian. Mayat tergeletak di mana-mana. Tidak ada cukup orang untuk menguburkan mereka. Bau kematian memenuhi udara. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari kota, tapi mereka membawa penyakit itu bersama mereka. Dan kematian pun ikut berpindah. Desa demi desa kosong. Kota demi kota kehilangan penduduknya. Dalam beberapa tahun, sekitar sepertiga populasi Eropa hilang. Tidak karena perang, tidak karena bencana alam, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang paling mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tahun 1937, kota Nanking, yang saat itu menjadi ibu kota Cina, berada di ambang kehancuran. Ketika pasukan Jepang memasuki kota, banyak warga berharap ini hanya akan menjadi pendudukan biasa. Mereka salah. Dalam hitungan hari, kekerasan mulai terjadi. Tentara mulai menyisir rumah-rumah. Siapapun yang ditemukan, laki-laki, perempuan, anak-anak, tidak aman. Banyak laki-laki dituduh sebagai tentara, meskipun mereka hanyalah warga sipil. Mereka dikumpulkan, lalu dieksekusi. Di jalanan, suara tembakan menjadi hal yang biasa. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada perempuan. Ribuan perempuan diperkosa, tidak peduli usia, tidak peduli kondisi. Banyak yang tidak selamat. Anak-anak menyaksikan orang tua mereka dibunuh. Orang tua menyaksikan anak mereka diambil dan tidak pernah kembali. Mayat menumpuk di jalanan. Sungai Yangtze dipenuhi tubuh manusia. Beberapa orang mencoba bersembunyi, beberapa mencoba melarikan diri. Tapi, kota itu telah menjadi perangkap. Selama berminggu-minggu, kekerasan tidak berhenti. Dunia luar mengetahui, tapi bantuan datang terlambat. Ketika semuanya berakhir, ratusan ribu orang telah mati. Dan bagi yang selamat, kenangan itu tidak pernah hilang. Di Eropa, di bawah kekuasaan Nazi, sebuah ide mulai tumbuh. Ide bahwa ada kelompok manusia yang dianggap lebih rendah, tidak layak hidup.
Orang-orang Yahudi mulai diasingkan. Mereka kehilangan pekerjaan, rumah mereka diambil. Mereka dipaksa memakai tanda khusus. Namun itu belum yang terburuk. Mereka mulai dikumpulkan, dikirim ke tempat-tempat yang disebut kamp konsentrasi. Awalnya, banyak yang percaya ini hanya tempat kerja paksa, tapi kenyataannya jauh lebih gelap. Di kamp-kamp itu, manusia diperlakukan seperti barang. Mereka dipisahkan dari keluarga mereka, anak-anak dari orang tua, suami dari istri, banyak yang langsung dikirim ke kamar gas. Mereka masuk, dan pintu ditutup. Dalam beberapa menit, semuanya selesai. Yang lain dipaksa bekerja, kelaparan, kelelahan. Penyakit menyebar dengan cepat. Tubuh mereka menjadi kurus, lemah, tapi mereka tetap dipaksa bertahan. Beberapa digunakan untuk eksperimen medis. Tanpa anestesi, tanpa belas kasihan. Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh, dan jutaan lainnya dari berbagai kelompok mengalami nasib yang sama. Ini bukan sekadar tragedi, ini adalah bukti bahwa manusia bisa menciptakan neraka di bumi. 26 Desember 2004. Pagi yang tenang di banyak negara di sekitar Samudra Hindia. Pantai-pantai dipenuhi wisatawan, anak-anak bermain, orang dewasa bersantai. Tidak ada tanda bahaya. Di dasar laut, gempa besar terjadi. Salah satu yang terbesar dalam sejarah. Namun di permukaan, semuanya masih terlihat normal. Hingga air laut mulai surut. Orang-orang bingung. Beberapa berjalan ke arah laut yang tiba-tiba menghilang. Mereka tidak tahu. Itu adalah tanda. Lalu, di kejauhan, muncul garis gelap. Semakin dekat, semakin besar. Itu bukan ombak biasa. Itu adalah dinding air raksasa. Ketika gelombang itu mencapai daratan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bangunan dihancurkan. Mobil terseret. Orang-orang terbawa arus. Jeritan terdengar, lalu hilang. Dalam hitungan menit, seluruh wilayah berubah. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Dan yang selamat harus hidup dengan kehilangan yang tidak terbayangkan. Sebuah reaktor nuklir di Ukraina mengalami kegagalan. Ledakan terjadi. Namun yang keluar bukan hanya api, radiasi. Tidak terlihat, tidak berbau, tapi sangat mematikan. Petugas pemadam datang tanpa perlindungan yang memadai. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka berdiri di dekat reaktor yang terbuka, menghirup udara yang telah terkontaminasi. Dalam beberapa hari, tubuh mereka mulai rusak. Kulit terbakar dari dalam, organ gagal. Kota Pripyat akhirnya dievakuasi. Warga hanya diberi waktu singkat untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka berpikir akan kembali, tapi mereka tidak pernah kembali. Sampai hari ini, kota itu tetap kosong, bangunan berdiri, tapi tanpa kehidupan. Mainan anak-anak masih ada, sekolah masih penuh buku, seolah waktu berhenti. India, 1984. Di sebuah kota yang padat, ribuan orang tertidur di malam hari tanpa rasa khawatir. Di dekat mereka, sebuah pabrik kimia menyimpan zat berbahaya. Malam itu, terjadi kebocoran. Gas beracun menyebar ke udara, tanpa warna, tanpa suara. Orang-orang mulai terbangun, batuk. Mata mereka terbakar. Mereka berlari keluar rumah. Tapi udara di luar pun sama berbahayanya. Dalam kepanikan, banyak yang jatuh. Banyak yang tidak bisa bernapas. Dalam satu malam, ribuan orang mati. Yang selamat, tidak benar-benar selamat. Banyak yang mengalami kerusakan permanen. Penyakit kronis, anak-anak lahir dengan kondisi tidak normal. Dan semua itu terjadi karena satu kesalahan. Jauh sebelum manusia, bumi pernah mengalami kehancuran besar. Sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Energi yang dilepaskan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah dibuat manusia. Ledakan itu menciptakan api yang menyebar ke seluruh dunia. Debu dan asap menutupi langit. Matahari tidak terlihat selama bertahun-tahun. Suhu turun. Tanaman mati. Rantai makanan runtuh. Makhluk-makhluk besar, termasuk dinosaurus, tidak bisa bertahan. Sekitar 75% kehidupan di bumi punah. Dan dunia berubah selamanya. Di sebuah fasilitas rahasia, eksperimen dilakukan pada manusia. Tanpa izin, tanpa kemanusiaan. Korban dibedah hidup-hidup. Penyakit diberikan secara sengaja. Semua dilakukan untuk melihat reaksi tubuh manusia. Tidak ada yang selamat. Banyak bukti dihancurkan setelah perang berakhir. Namun cerita tentang apa yang terjadi tetap hidup. Sebagai pengingat bahwa batas antara manusia dan monster sangat tipis.